Butuh berapa lama sih dulu belajar bahasa Inggris di sana? Sekitar 2 bulanan. 2 bulan. Oke, jadi ternyata 2 bulan itu udah bisa bahasa Inggris gitu kan ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Yaman Garut sekarang di podcast perdana yaitu Small Voice ya. Pada kesempatan ini saya ditemani oleh anak saya sendiri yaitu Raina. Apa kabarnya? Good. Good. Oke, jadi pada kesempatan ini kita akan ngobrol mengenai pengalaman kita selama tinggal di Liverpool ya. Oke, jadi ketika kita dulu berangkat ke Liverpool itu bulan November. September ya. November. Oh, November. Saya berangkat bulan September dan saya sebulan di sana dan anak saya sama istri dan semuanya menyusul di bulan November ya. Oke, musim apa waktu itu? Musim autumn. Autumn. Oke, jadi autumn itu musim gugur ya. Jadi betapa indahnya Liverpool waktu itu ketika musim autumn karena semua warna daun-daun kuning ya, ada merah, orange ya. Oke, pengalaman pertama ketika di Liverpool gimana? Dingin. Dingin terus beda suasananya sama di Indonesia. Dingin. Oke. Jadi ketika pertama berangkat ke Liverpool begitu dingin dan beda sama Indonesia. Terus betah nggak ketika pertama datang ke sana itu? Enggak. Nggak betah. Oke, kenapa? Beda kan belum bisa ngobrol bahasa Inggris. Terus beda aja belum adaptasi. Belum adaptasi. Oke. Butuh berapa lama sih bisa bahasa Inggris? Karena kan berangkat dari sini nggak bisa bahasa Inggris dan juga belum bisa bahasa Indonesia waktu itu karena anak saya biasa di rumah pakai bahasa Sunda. Jadi ketika berangkat ke Inggris itu mereka nggak bisa bahasa Indonesia dan nggak bisa bahasa Inggris. Butuh berapa lama sih dulu belajar bahasa Inggris di sana? Sekitar 2 bulanan. 2 bulan. Oke. Jadi ternyata 2 bulan itu udah bisa bahasa Inggris gitu kan ya. Betapa cepatnya sebetulnya belajar bahasa Inggris dari tidak bisa apa-apa dan setelah 2 bulan di sana ternyata langsung bisa ya. Oke, apa saja sih yang dipelajari? Ya bahasa Inggris. Ya seperti apa belajarnya? Kan di sana tidak ada yang bisa bicara bahasa Indonesia kan ya? Coba gimana? Paling belajar spelling sama belajar pronunciation-nya. Pronunciation, oke. Jadi pertama-tama itu belajar spelling sama pronunciation itu kan. Terus langsung dapat temen gak sih di sekolah? Langsung semuanya juga friendly. Semuanya friendly. Jadi nggak ada bully di sana, nggak ada bully-bulian. Oke. Jadi ketika dia datang pertama ke Liverpool itu tidak punya teman, tidak bisa bahasa, tapi dia langsung disambut baik oleh Liverpool. Karena kita tahu semua, Scousers are the most friendliest people in the world. Oke, itulah orang Liverpool itu, Scousers itu terkenal di dunia sebagai orang yang paling ramah. Oke, dan itu kami rasakan sendiri ya, anak saya juga rasakan ketika di sekolah. Nah, kira-kira ketika pertama ke Liverpool itu yang paling berkesan awal-awal itu apa sih? Berkesan berkesan seperti apa? Apa sih yang bikin ingat sampai sekarang gitu kan? Cuacanya sama Cuacanya, oke. Jadi cuacanya terkenang sampai sekarang gitu kan ya. Yang paling suka cuaca apa sih? Cuaca summer. Summer, oke. Kenapa summer? Karena kalau summer itu kan keseringan itu dingin sepanjang tahun. Kalau summer itu beberapa bulan itu panas, jadi enak bisa main di luar gitu. Oke, jadi kalau summer itu enak bisa main di luar, nggak perlu jaketan kayak gitu kan ya. Oke, nah sekarang apa sih yang suka dilakukan ketika kita ini mau bicara autumn nih, karena kita pertama datang ke Liverpool itu kan autumn tuh, ketika musim gugur lah, perpindahan dari musim spring ya ke autumn ya. Nah,
pertama-tama di sana kita ngapain sih ketika di Liverpool itu? Pertama-tama mungkin kita teh keliling-keliling dulu, lihat-lihat pohon yang berwarna-warni. Oke, jadi kita lihat-lihat pohon dan keliling gitu kan di Liverpool itu. Nah sekarang masih ingat nggak ketika pertama dibawa ke Carbucel? Ingat. Nah, oke. Beli apa di Carbucel coba? Carbucel tuh kayak yang berjualan barang bekas maupun barang baru, terus kita bisa beli dengan harga yang murah. Adapun kayak barang-barang branded tapi dijualnya murah di sana soalnya bekas. Oke, Carbucel. Biasa suka beli apa sih kalau di Carbucel? Aku dulu masih kecil beli mainan. Oke, buying a toys. Okay, so many toys you can buy and then it's very cheap, right? Terus selanjutnya nih musim autumn kita kan suka jalan-jalan juga ke city center ya, ke kota. Ngapain sih kita di city center? Belanja, jalan-jalan. Kadang suka pergi ke Albert Dock. Albert Dock. Itu tempat yang paling mengesankan Albert Dock itu. Mereka jual apa sih di tempat Albert Dock kayak gitu? Beda-beda. Di Albert Dock ada museum, ada statue Beatles. Ya, museum The Beatles ya. Terus kalau tukang jualan apa sih? Ada fish and chips. Fish and chip, terus? Ada es krim, ada burger hot dog. Tapi kebayang nggak di Liverpool gitu kan lagi dingin-dingin seperti itu di Albert Dock ada yang jualan gehu gitu kan. Luar biasa sepertinya. Ada gehu, terus ada bakso gitu kan, bakso Solo ataupun juga ada tukang bajigur. Mantap sih Gana. Oke, jadi sepertinya kalau di sana itu malahan banyak tukang es ya. Iya. Oke, dingin terus menggigil, tapi yang jualan banyak tukang es. Kan kaget kita ketika datang ke sana itu, ini apa orang sini itu nggak kedinginan gitu kan. Ketika kita ke sana yang banyak jualan itu malah es krim gitu kan. Nah, kira-kira makanan yang kangen dari Indonesia itu makanan apa sih? Pas di sana kangen sama jajanan di Indonesia. Oke, jajanan Indonesia yang paling kangen apa coba? Yang biasa aja kayak taro, beng-beng. Kadang suka ada yang ngirim ke kita tuh langsung seneng gitu. Oke, oh iya, karena kita itu banyak saudara juga yang suka berkunjung ke Liverpool ya. Jadi mereka suka bawain jajanan makanan anak-anak dari Indonesia dan anak-anak senang gitu. Nah, sekarang kita balik lagi ke sekolah nih. Kita ngobrolin sekolah lah sekarang. Karena tadi udah kita ngobrol musim. Ketika kita datang di sana itu adalah musim autumn ya, atau musim gugur. Nah ini ngobrol masalah sekolah. Ketika pertama di sana nggak punya temen, terus belajar bahasa Inggris juga mereka dari nol karena tidak belajar sebelumnya. Terus langsung punya teman dekat nggak di kelas sekolah? Enggak, soalnya semuanya yang friendly gitu, gak ada yang paling dekat gitu. Mau main sama ini bisa, sama ini juga bisa. Oke, jadi tidak ada grup-grupan gitu kan. Jadi bisa main sama siapa saja dan mereka ramah-ramah. Terus kalau nggak ngerti gimana mereka ngomong apa? Kita tinggal bertanya aja, terus mereka kayak ngertiin gitu lah. Walaupun ya. Terus pakai bahasa apa waktu itu? Bahasa Inggris. Ya kan belum bisa. Pertama datang ke sana kan belum bisa ngomong bahasa Inggris. Karena suka kayak dibikin simbol gitu lah, kayak kalau misalnya apel suka gitu, apel. Oke, jadi pertama datang itu lebih ke banyak pakai isyarat gitu kan ya, pakai gerak tangan ataupun pakai nunjuk seperti itu ya. Oke, jadi 2 bulan itu di karantina, 2 bulan dipisahin belajar bahasa Inggris gitu kan ya. Oke, nah ketika dulu belajar 2 bulan itu dipisahin dari teman-teman yang lain, itu ada orang lain nggak yang nggak bisa bahasa Inggris sama? Ada yang dari Timur Tengah. Dari Timur Tengah ya.
disatuin terus kita belajar bahasa Inggris sama guru spesialisnya. Jadi digabung sama refugees ya. Jadi digabung sama para pengungsi yang datang dari Timur Tengah, korban perang gitu kan, yang pada berangkat ke Inggris, dan anak saya digabungin sama anak refugees di sekolahnya. Nah sekarang ketika pertama belajar di sana, terus sama apa? Jangankan pelajaran ya, itunya aja nggak tahu gitu kan bahasanya. Nah terus umur berapa sih dulu waktu berangkat ke Inggris? 7 tahun. 7 tahun, oke. Nah 7 tahun, pernah ngalamin dulu nggak di Indonesia belajar? TK sama SD. Nah TK kan, ingat kan waktu TK di sini full, kalau TK untuk SD itu cuma 6 bulan dulu itu. SD 6 bulan belajar di sini, setelah 6 bulan SD di sini baru berangkat belajar di sana gitu kan ya. Nah ketika di Liverpool waktu dulu belajar sama teman-teman itu, pelajaran apa sih yang dipelajarinya? Banyak pelajaran, ada English, ada mathematics, ada science, ada art, ada history, ada geografi, banyak tapi mudah di pelajarinya. Ya. Oke. Jadi ketika belajar itu mudah dipelajarinya. Nah, sekarang banyak pelajaran, kita sedikit belajar ya tentang bahasa Inggris, ada science, ada history. Nah, kalau untuk history apa sih pelajari historinya? Kan kalau sama beda sama Indonesia ya. Kalau di sana belajar historinya apa? History itu kayak zaman-zaman dahulu gitu lah, kayak tahun kayak Ice Age, ada Ice Age, ada Ice Age, ada lupa lagi, pokoknya banyak. Terus kalau misalnya sudah beres semua dipelajari, kita tuh bikin kayak kalender gitu. Terus ada foto kita kalau misalnya kayak pakai baju, kalau Ice Age kayak baju dari kulit apa gitu, kulit hewan. Nah itu history berarti kan belajar juga kayak zaman King Richard, King Arthur gitu kan ya. Jadi nggak tahu Pangeran Diponegoro, nggak tahu Pangeran Polim, atau bentar, Bung Karno. Nggak tahu Bung Karno, waduh kacau. Bung Karno itu proklamator Indonesia. Bung Karno itu pendiri bangsa ini ya. Oke. Jadi kalau di Indonesia sekarang belajar sejarah apa sih sekarang? Sejarah mungkin tentang pendiri Pancasila. Siapa? Gitu. Itu nggak tahu, mana yang tahu atuh. Nah, ketika di Liverpool ini kan belajar juga tuh science ya. Seperti apa sih yang pelajarinya science-nya? Science mah lebih ada prakteknya, kadang-kadang suka ada praktek kayak membuat volcano yang campur-campur gitu. Kadang juga belajar mendaur ulang, terus kita bikin kayak sesuatu dari itu. Oke. Nah dulu kalau nggak salah nih kelas 4 kalau nggak salah ya, menjadi Science Ambassador dari Windsor Primary School Windsor Community Primary School gitu kan ya. Nah itu kan penghargaan dari sekolah dipilih menjadi ambasadornya Science kan. Oke. Nah itu ngapain sih sebagai ambasador itu? Kalau misalnya ada waktu luang, kita bisa lebih memimpin anak-anak yang belajar sains. Kita yang memimpinnya cara ini. Jadi untuk yang adik kelas ya. Nah jadi kalau di Liverpool ini dulu anak saya ini kepilih menjadi Science Ambassador di sekolahnya. Jadi tugasnya itu membimbing adik-adik kelasnya untuk belajar tentang sains. Sains itu kalau di kita IPA ya. IPA ya atau biologi seperti itulah. Oke, jadi dulu dia pernah kepilih dan juga pernah juara apa saja sih di sekolah itu dulu itu? Drawing. Oh ya, drawing. Drawing atau painting sih itu teh? Painting. Oke, painting sekota Liverpool tuh nggak tanggung. Oke, sekota Liverpool malahan dikasih hadiahnya juga sama wali kotanya langsung tuh, hadiah penghargaannya untuk itu. Apalagi? Yang dipoto itu, yang buat
yang lagi ngebaca buku. Reading competition ya, jadi mendapat juara juga reading competitions. Terus pernah juga menjadi mini polis ya, jadi sebagai polisi kecil ya kalau di kita, dia pernah jadi mini polis juga. Dan terus pernah menjadi siswa terbaik ya, yang dikasih waktu kelas 3 itu kelas 2 kalau nggak salah itu teh. Kelas 3. Jadi kelas 3 pernah jadi siswa terbaik di sana. Oke. Tapi kalau di Indonesia sekarang nggak jadi apa-apa ya. Susah dipelajarinya. Susah dipelajarinya. Oke, jadi pelajaran di kita itu lebih berat gitu kan ya. Oke, jadi pelajaran di Indonesia lebih berat dibanding dengan pelajaran yang ada di Inggris gitu kan ya. Jadi lebih mudah kalau di sana itu. Ya, jadi ini sebagai introspeksi juga nih untuk bangsa ini, ternyata ini langsung dari yang sudah belajar di 2 negara, ternyata pelajaran di kita itu susah dipelajari. Padahal anak saya itu sudah beberapa kali mendapatkan penghargaan ataupun juara di sekolahnya, tapi di sini jadi nggak jadi apa-apa. Oke, ya kita lanjut dengan sekolah tadi. Kalau di sekolah itu biasa berangkat jam berapa sih kita? Jam 9. Jam setengah 9. Jam setengah 9 kita berangkat dari rumah ya. Oke. Nah, di sekolah kan kita dikasih makan gratis kan ya. Kita breakfast dikasih, terus kalau sampai kelas 3 kalau nggak salah lunch juga dikasih kan. Iya. Kita dikasih lunch juga. Oke, sama sekolah itu gratis, dan masuk sekolah juga nggak bayar gitu kan. Nah, terus kalau di kelas itu nggak ada diskriminasi, nggak ini orang Asia, ini orang penduduk asli gitu kan, Scousers, apa ada gitu nggak? Enggak. All the same. Yeah. Oke, jadi all the same, tidak ada diskriminasi, tidak ada perbedaan karena kita orang Asia dan tidak bisa bahasa Inggris juga gitu kan ya. Oke. Guru favorit, guru apa dulu sih? Guru favorit itu guru, seakan satu kelasnya semua dipelajari sama satu guru. Satu kelas itu cuma sama satu guru. Oke, iya kan ada berapa kelas dulu belajar itu kan 4 tahun di Inggris itu, dari kelas 2, kelas 3, kelas 4 dan keluar kelas 5 kan. Nah, guru kelas berapa tuh? Kelas 3. Kelas 3, guru kelas. Iya, pasti. Guru kelas, kelas 2 itu Miss Horrocks kan? Kelas 3 Miss Horrocks. Kelas 2 siapa? Miss Horrocks. Oke, jadi dia suka sama Miss Horrocks ya. Miss Horrocks itu dia baik banget gurunya gitu kan ya. Kenapa berkesan sama Miss Horrocks? Baik, terus friendly gitu. Friendly, oke. Kalau dulu itu pernah diajarin sama si Mr. Chaplin kan, siapa Chaplin? Kelas 5 terakhir. Oke, terakhir kelas 5 ya? Iya. Sama Mr. Chaplin, oke. Jadi kelas 5 belajar sama Mr. Chaplin. Jadi dulu itu. Nah, kalau ada anak nakal nih di sekolah, ngapain coba? Kalau ada anak nakal kan ada ada board gitu, nanti kita semua namanya ada di matahari. Nah, itu ada level 1 itu awan yang warna putih, yang kedua ada awan berwarna agak keabuan, yang ketiga awan warna hitam. Nanti kalau misalnya ada yang nakal masuk ke awan yang ke-1, itu masih biasa, tapi kalau udah masuk ke nomor 2 nanti di akhir tahun nggak dapet sertifikat. Oke, jadi kalau kita nakal tidak mendapatkan sertifikat, dan anak-anak takut itu dengan tidak dapat sertifikat. Oke, jadi anak-anaknya ada yang nakal nggak sih di sana? Kalau di kelas aku mah jarang. Jarang, nggak ada yang nakal ya, pada baik-baik gitu kan, all the kids nice. Oke, nah ketika di sekolah kan kita tahu kalau di Liverpool itu di sekolah dulu itu you learn in community primary school, Windsor Community Primary School kan ya. Sekolahnya itu kan bangunannya kecil dan halamannya luas kan. Nah, paling senang itu indoor atau ke outdoor? Outdoor. Oke, kenapa senang outdoor? Outdoornya luas, ada lapang, ada kayak forest gitu, ada terus forest, ada playgroundnya. Oke, ada playground juga. Nah, jadi bedanya dengan Indonesia gimana? Kalau di Indonesia kan cuman bangunan, terus sama lapangan.
Terus cuman bangunannya yang besar di Indonesia, jadi soalnya banyak kelasnya di Indonesia. Oke, di kita kelasnya banyak gitu kan. Padahal kan kita masih luas juga, masih punya tanah yang luas. Tapi kenapa malahan gede bangunan gitu kan? Ya, padahal masih luas kan tanahnya. Nah, senangnya kan bermain di luar, kan dingin. Kalau misalnya istirahat semua bebas, bisa pakai kardigannya aja, soalnya dikasih kan kardigan kayak sweater gitu. Dari sekolahnya bisa pakai jaket lagi. Bisa pakai jaket lagi, jadi nggak takut kedinginan gitu kan ya. Nah, kalau main di luar ngapain aja sih? Selain tadi ada playground, kita ada prosotan, ada main bola anak-anak, apalagi sih di sana? Suka main-main di forestnya kayak ya gitu, adventure gitu. Adventure di forestnya ya, ada apa aja sih di forestnya di sana itu? Kan di tengah kota kok ada forest gitu kan, ada apa aja di hutannya itu? Kadang suka ada forest time namanya. Forest school. Nah, forest school kita klub gitu, sesudah sekolah kita itu dikumpul di forest, di tempat gitu ada kayak fireplace gitu. Ya, fireplace ya. Jadi api unggun ya, fireplace terus. Biar gak kedinginan kita pakai lagi kayak jas hujan kayak apa kayak baju anget gitu, tapi kayak anti air, biar gak kedinginan. Kayak raincoat gitu kan ya. Yeah. Nah, jadi pakai raincoat biar gak kedinginan. Kan itu sambil ada fireplace juga di sana gitu kan ya. Nah, kalau forest school tuh belajar apa aja? Banyak, ada cara nyalain api unggun, ada cara kalau misalnya bulu domba kita cara jadi benang gitu. Dibuat, kadang bisa cara masak, membuat tenda, terus main banyak. Oke, jadi walaupun dulu masih kelas 3 kalau salah ya, kelas 3, kelas 4 itu anak-anak sudah diajarin survive gitu kan, survival itu diajarin cara bikin api, cara masak sendiri gitu kan, terus bikin tenda, bikin shelter kayak gitu kan ya. Jadi betul-betul udah dipersiapkan untuk bertahan hidup ya dari kecil, itu kan luar biasa. Nah, kalau dulu belajar di kelas itu ada PR nggak sih? Bebas, kita mau ngerjain PR mau enggak, mau kita nanti PR-nya tuh kita dikasih buku, terus di depannya itu ada level-levelnya, itu ada yang gampang PR-nya, ada yang sampai susah banget. Oke, jadi pilih yang mana? Semau kita, terus ngerjain PR-nya juga semau kita, mau enggak. Oke, jadi tidak ada penekanan, tidak ada pemaksaan untuk mengerjakan PR ya. Kalau di sini harus ngerjain PR, kalau misalnya gak ngerjain PR itu apa sih, di poin? Nah, di poin dikasih hukuman itu kan. Kalau di sini, kalau di sana kan enggak, paling di sana diwajibkan untuk membaca gitu kan ya. Membaca itu wajib, 1 minggu 1 buku harus selesai kan ya. Oke, jadi betul-betul literasi itu ditekankan dari kecil. Jadi anak-anaknya itu nggak miskin literasi karena sudah terbiasa untuk baca ya. Nah, selanjutnya nih, ketika dulu belajar di Liverpool ini dan banyak pelajaran yang dipelajari berbeda dengan di Indonesia sekarang gitu kan ya. Nah, ketika belajar di sini apa sih sebetulnya yang paling berbeda? Kalau di Inggris kan kalau belajar itu sambil having fun gitu. Kalau di sini itu belajar itu ya belajar gitu. Oke, jadi kalau di sana itu learning by playing gitu kan, jadi having fun. Kalau di sini itu learning benar-benar serius gitu kan. Orang Indonesia serius-serius ya. Oke, jadi orang kita itu kurang humor, kurang bercanda gitu. Kalau di sana mereka belajar sambil bermain dan menikmati pelajarannya. Dan berbeda halnya dengan di kita, belajar itu kebanyakan serius, dan tidak dinikmati oleh anak. Nah, sekarang kan di Indonesia sudah 2 tahun kan ya, sudah 2 tahun di sini, gitu kan. Kangen balik lagi ke Liverpool kan? Pengen kenapa? Lebih enak di sana.
terus lebih rapi gitu. Lebih rapi, oke, lebih bersih. Oke. Nah, kalau di kita di Indonesia seperti apa sih? Garut lah katakan di tempat kita. Kalau di Garut kan kalau jalan juga nggak bisa. Jalan nggak bisa. Ah, iya betul. Coba kita jalan-jalan di kota, jadi anak kecil nih. Kita jalan-jalan ke kota, itu jalanan kita udah diambil oleh kaki lima ya. Terus dipakai apa lagi jalan kita itu? Kalau jalan juga di trotoarnya harus ada tiang di tengah-tengah. Lagi jalan tengah-tengah ada tiang gitu kan, jadi halangi oleh tiang. Jadi kalau kita mau jalan tuh di jalan raya, gitu, itu danger gitu kan. Terus yang kedua tadi masalah bersih ya. Liverpool bersih banget kotanya. Oke. Wah, luar biasa kita di sana itu. Pertama kita tahu the friendliest people in the world itu adalah Scousers menurut kita ya, orang Liverpool. Yang kedua adalah kota yang bersih gitu kan dibanding dengan kota kita. Di sana itu bersih sekali. Kalau di kita gimana sih? Kalau di sana kalau jalan-jalan itu enak, gak panas ya. Apalagi nggak polusi. Nggak ada polusi, ya betul. Di sana nggak ada polusi. Di sini polusinya minta ampun. Terus apa lagi? Dirty ya kalau di sini. Di sana itu orang-orangnya pada disiplin. Disiplin, ya. Kalau misalnya mobil juga speednya itu pakai limit dengan belajar di polis. Oke, jadi kendaraan tidak sembarangan. Mereka ada limitnya, tidak seenaknya gitu kan ya. Nah, kalau masalah sampah gimana sih di sana? Di sana itu kalau di kotanya itu mungkin banyak banget itu tong sampah. Mungkin jaraknya juga agak jauh. Jauh, di pendekatan ada tong sampah, dekat ada tong sampah. Kalau sini? Nggak ada tong sampah. Nggak ada tong sampah sama sekali gitu kan. Nah, sekarang kan di sekolah atau di mana suka jajan nih. Terus itu bekas makanan kemanain tuh? Aku nggak dipegang. Dipegang, oke. Nah, jadi mereka udah terdidik di sana jangan buang sampah sembarangan, buanglah sampah pada mantannya gitu kan ya. Jadi sampah itu mereka bawa, mereka kantongin dan ketika nemu tong sampah ataupun nyampe di rumah baru dibuang ke tempat sampah gitu kan. Nah, teman-teman kan banyak yang buang sampah sembarangan. Iya. Terus gimana tuh? Nah, aku bilangin jangan buang di situ, ambil lagi terus pegang aja sampai rumah. Nah, oke, gitu, good, that's good. Bagus ya. Jadi sedikitnya kita ngasih tahu lah ke orang-orang bahwa jangan buang sampah sembarangan, jangan bikin kotor karena udah tahu kita kotor kota ini dan jangan dikotorin lagi oleh kita gitu kan. Malahan tuh si Raga pernah ngomong kan, anak saya yang paling bungsu, why so many stupid people in this town gitu kan, karena mereka pada buang sampah sembarangan gitu kan. Kaget juga kita dengan perilaku orang-orang kita. Malahan dari mobil tuh, dari mobil enak aja kan, lempar bekas tisu, lempar bekas air mineral segala macam itu, ataupun mereka buang sampah itu ya seenaknya aja, yang jalan kaki juga, anak-anak kecil juga banyak tuh seperti itu kan. Nah itu kaget nggak sih? Kaget karena anak-anak kecil yang kayak baru 2 tahun 3 tahun juga abis minum dia langsung lempar aja, nggak ada yang ngasih tahu gitu kan, orang tuanya dibiarin aja anak-anak sampah. Terus ini masalah line up, masalah queuing ya. Beda kan kalau di sana itu disiplin kan, mereka mau ngantri. Nah kalau di sini gimana? Kalau di sini kalau misalnya mau jalan juga si emangnya kan diriung, jadi emang aku dulu. Iya, jadi orang kita mah seneng meriung gitu kan ya. Jadi ini tukang jualan. Kalau di Inggris itu kita biasanya line up kan ya, kita baris mau sampai 1 kilometer barisan tuh, itu pasti bakal baris kalau orang sana. Mau naik bis aja mereka antri gitu kan ya. Kalau di sini ini pengalaman anak saya, jadi kasih emangnya itu diriung gitu kan ya. Mereka berkerumun mau jalan, Bang abi heula gitu kan ya. Jadi mereka pengen duluan gitu. Beda dengan di Inggris. Kalau di Inggris enggak kan, mereka first come first serve gitu kan ya. Yang pertama datang, yang pertama dilayani. Nah, kaget nggak sih? Kaget karena sekarang
kalau aku jalan setelah aku yang datang pertama malah itu yang Nah, itu kan jadi datang duluan tapi yang dilayani yang nyerobot. Jadi banyak hal yang akan kita diskusikan ya. Tapi kita lanjut di episode 2. Ini episode 1 kita akan ngobrol-ngobrol lagi nanti mengenai bagaimana pengalaman anak saya selama di Liverpool dan bagaimana perbandingan di Indonesia ya. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut nanti di episode 2. Oke, ketemu lagi di episode 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.